Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film No One Gets Out Alive yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ambar yang baru tiba di sebuah negara bagian Ohio. Ambar merupakan seorang imigran dari negara lain yang sengaja menyusup ke negara bagian Ohio secara ilegal. Kedatangannya ke sana adalah untuk mencari pekerjaan yang layak. Baru-baru ini ibu Ambar yang sudah lama sakit keras dan dirawat di rumah sakit telah meninggal dunia akibat penyakitnya. Sejak saat itu Ambar pun tinggal sendiri dan dia akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Dengan bermodalkan sisa uang tabungannya, Ambar pun pergi ke negara bagian Ohio. Di sana dia telah mendapat pekerjaan sebagai buruh pabrik menjahit. Awalnya Ambar telah meminta tolong dicarikan pekerjaan pada sepupu ibunya yang tinggal di Ohio bernama Beto. Akan tetapi Beto tidak bisa melakukannya dikarenakan Ambar bukan warga negara Ohio. Hal itulah yang membuat Ambar kesulitan mencari pekerjaan yang layak dengan gaji yang sesuai. Kali ini Ambar perlu mencari uang untuk pembuatan kartu kewarganegaraan palsu agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Di tempat kerjanya Ambar melihat poster rumah kos khusus wanita dengan harga sewa yang lumayan murah. Selama berada di Ohio, Ambar menginap di penginapan dan harga sewa perharinya lumayan mahal. Untuk lebih menghemat uang, Ambar pun tertarik untuk menyewa kamar di rumah kos tersebut. Tanpa pikir panjang, sepulang bekerja, Ambar segera pergi ke halaman rumah kos tersebut. Sesampai di sana, Ambar disambut hangat oleh pemilik rumah bernama Red dan juga saudaranya yang bernama Baker. Kemudian Red pun segera mengajak Ambar ke kamarnya sambil menjelaskan aturan yang berlaku di rumah kos itu. Sebelum sepakat menyewa kamar itu, Red meminta Ambar untuk membayar uang sewa selama sebulan terlebih dahulu. Radiators off. How far yourself? Setelah membayarnya, Ambar pun resmi tinggal di rumah kos tersebut. Ketika sedang berada di dalam kamarnya, Ambar mendengar suara tangisan wanita dari kamar yang ada di bawahnya. Guardados. Hola, querida. Wanita itu bernama Freya dan dia adalah penghuni lama di rumah kos itu. Ambar yang tidak ingin mengurusi kehidupan orang lain akhirnya memilih untuk tidur saja karena besok dia harus bekerja. Keesokan harinya Ambar pun pergi bekerja seperti biasanya. Di tempat kerja Ambar memiliki seorang teman bernama Kinsey. Kinsey ini akan membantu Ambar untuk mendapatkan kartu kewarganegaraan palsu. Kinsey memberitahu Ambar jika harga kartu kewarganegaraan itu tiba-tiba saja dinaikkan menjadi $3.000. Tentu saja Ambar tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar kartu tersebut. Namun Ambar akan memikirkan cara lain untuk bisa mendapatkan uang agar dia bisa menebus kartu kewarganegaraan tersebut. Sepulang bekerja, Ambar terlebih dahulu pergi mengunjungi keluarga sepupu ibunya yaitu Beto. Di sana Ambar pun mulai melakukan makan malam bersama dengan mereka. Used to speaking Spanish. Oh, Don't forget to bring your ID. They were pretty big. Beto says you didn't go to college. Selesai makan malam, Ambar pun segera pulang ke rumah kos. Kemudian Ambar bertemu dengan Red untuk membicarakan uang sewa yang diberikan Ambar pada Red. Ambar meminta tolong pada Red untuk memberikannya uang sewa itu karena Ambar saat ini sangat membutuhkan uang tersebut. Akan tetapi Red tidak bisa mengabulkan permintaan Ambar dikarenakan uangnya sudah digunakan oleh Red untuk memperbaiki kerusakan di penginapan tersebut. Kini Ambar pun menjadi bingung harus mencari uang di mana lagi. Ketika berada di kamarnya, lagi-lagi Ambar mendengar suara tangisan dari kamar Freya. Tapi ketika dicek, tidak ada orang di kamar Freya. Besoknya di tempat kerja, Ambar meminta tolong pada bosnya untuk memberikannya gaji lebih awal. Mendengar hal itu, bos Ambar langsung marah-marah padanya dan dia langsung menolak permintaan Ambar. Ambar yang merasa sangat bersedih akhirnya curhat tentang hal itu pada Kinsey. Kemudian Kinsey pun menawarkan bantuan pada Ambar, di mana dia akan meminjamkan uangnya untuk menebus kartu kewarganegaraan Ambar. Mendengar hal itu, Ambar pun menjadi senang kembali dan dia langsung memberikan sisa uang tabungannya kepada Kinsey agar Kinsey bisa sesegera mungkin menebus kartu kewarganegaraan tersebut. In Ohio, you can just say For a job. What? Karena sudah larut malam, Ambar pun pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Ambar melihat saudara Red yaitu Baker yang terus menghantamkan kepalanya mengarah ke pintu kamar lain. Tentu saja tindakan itu salah aneh bagi Ambar. Lalu Ambar pun bertemu dengan dua penghuni baru rumah kos itu bernama Maria dan Petra. Mereka berdua adalah imigran yang baru tiba di negara tersebut. yeah. Just me and him. Don't worry. Saat Ambar akan pergi menuju kamarnya, Ambar tertarik untuk memasuki sebuah ruangan yang ada di rumah kos itu.
Di dalam ruangan itu ada banyak sekali barang-barang antik yang dimiliki keluarga Red. Sepertinya ayah Red ini adalah seorang kolektor barang antik, dan ruangan itu adalah tempat di mana ayah Red meletakkan koleksi barang antiknya. Ambar pun iseng mengecek isi kamar itu, dan dia pun menemukan rekaman aneh tentang ritual satanisme, buku tentang ritual Mesoamerika yang melibatkan pengorbanan manusia, serta beberapa foto yang memperlihatkan artefak kotak misterius dari Meksiko yang dimiliki ayah Red dan Baker. Karena takut ketahuan masuk ke ruangan itu, Ambar pun segera pergi dari sana. Keesokan harinya di tempat kerja, Ambar kebingungan mencari keberadaan dari Kinsey. Sejak pagi, Ambar telah mencoba menghubungi Kinsey, akan tetapi Kinsey tidak mau menjawab teleponnya. Maka dari itu, dia pun bertanya pada bosnya tentang keberadaan dari Kinsey, dan bosnya langsung memberitahukannya bahwa Kinsey telah berhenti dari pekerjaannya tadi pagi. Ambar pun meminta alamat rumah Kinsey pada bosnya, akan tetapi bosnya tidak mau memberikannya alamat tersebut. Akibat Ambar yang terus memaksa bosnya membuat bos Ambar menjadi marah dan langsung memecat Ambar dari pekerjaannya. Kemudian Ambar pun sadar jika dirinya sudah ditipu oleh Kinsey. Kini Ambar pun tidak punya uang simpanan serta kehilangan pekerjaannya. Saat Ambar sedang mandi, Ambar mendengar suara minta tolong dari saluran air dan dia juga melihat Freya memasuki kamar mandi. Tapi saat dia membuka tirai kamar mandinya, tiba-tiba saja Freya menghilang secara misterius. Setelah itu Ambar pun bertanya pada Red apakah tadi dia melihat Freya keluar dari kamar mandi. Dengan raut wajah yang bingung, Red berkata jika Freya telah pindah beberapa hari yang lalu. Jika sosok wanita yang masuk ke dalam kamar mandi itu bukan Freya, lalu siapakah dia? Ambar yang masih kebingungan memutuskan untuk tidur saja. Ketika Ambar tertidur, dia mengalami mimpi buruk hingga membuatnya terbangun. Amber. Tiba-tiba Ambar mendengar suara tangisan dari seorang wanita. Tak hanya itu saja, Ambar juga melihat jejak kaki dari sosok yang tidak terlihat. Di sana Ambar seperti melihat kilas balik tentang sosok wanita yang dipaksa melakukan sesuatu oleh sosok wanita tua. Kejadian mengerikan itu tentu saja membuat Ambar menjadi sangat takut. Merasa tak tahan tinggal di rumah itu lebih lama lagi, Ambar memilih untuk pindah saja dari tempat itu. Dia pun segera menelpon Beto untuk meminta perlindungan. Untuk saat ini, Beto tidak bisa membantu Ambar dikarenakan dirinya yang sedang berada di luar kota. Namun sesegera mungkin, Beto akan datang menjemput Ambar. Setelah selesai mengemasi barangnya, Ambar pergi menemui Red untuk meminta pengembalian uang sewanya selama sebulan. Akan tetapi, Red ternyata sedang pergi keluar, dan Baker pun menyuruh Ambar untuk menunggu kepulangan Red. Ambar yang tidak ingin berada di sana lebih lama lagi, akhirnya memilih untuk segera pergi dari rumah kos tersebut. Ambar terus berjalan tanpa arah mencari tempat tinggal sementara. Akan tetapi jumlah uangnya yang tidak banyak membuatnya kesulitan untuk menyewa kamar, bahkan untuk menyewa sehari saja, uang yang dimilikinya masih tidak cukup. Ketika Ambar sedang berada di kereta api, dia melihat arwah ibunya yang berada di sana. Selain itu, dia juga melihat kotak misterius milik ayah Red yang berada di kereta api tersebut. Dari kotak itu keluarlah sepasang tangan besar yang membuat Ambar ketakutan. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Ambar. Setelah itu Ambar pun mengajak Red untuk bertemu satu sama lain. Ambar meminta Red untuk mengembalikan uang sewanya dikarenakan dirinya ingin pindah ke tempat lain. Akan tetapi saat ini Red sedang tidak membawa uang milik Ambar. Oleh karena itu Red mengajak Ambar untuk ikut pulang sebentar ke rumah kos tersebut. Ambar pun setuju dan mereka segera pergi ke rumah kos lagi. Red meminta Ambar untuk masuk saja menuju kamarnya karena Red sudah meletakkan uang Ambar di kamarnya. Namun setelah Ambar mencarinya, uang Ambar tidak ada di sana. Ternyata Red memang sengaja menjebak Ambar agar dia kembali ke rumah tersebut. Supaya Ambar tidak kabur dari sana, Red dan Baker membuat Ambar mabuk terlebih dahulu, lalu mengurung Ambar di dalam kamarnya. Jika Ambar berani keluar dari kamarnya, Red dan Baker tidak akan segan-segan untuk membunuh Ambar. Setelah sekian lama berada di sana, Ambar pun didatangi oleh Maria dan Petra. Mereka berdua terlihat ketakutan akibat Red dan Baker yang melarang mereka pergi dari rumah tersebut. Mereka berdua mulai bercerita pada Ambar bahwa mereka sering diganggu arwah penunggu rumah itu, dan sesekali mereka bermimpi tentang kotak misterius sama seperti yang dimimpikan oleh Ambar.
Mengetahui hal itu, mereka pun sadar jika ada yang tidak beres dengan rumah itu, terutama di bagian basement rumah tersebut. Untuk sementara ini, mereka bertiga harus terus bersama-sama supaya mereka bisa saling melindungi. Ketika sedang tertidur, Ambar bermimpi melihat banyak arwah wanita berada di rumah itu. Saat terbangun dari tidurnya, Red dan Baker telah masuk dalam kamarnya dan mereka berdua mulai menangkap Ambar, Petra, dan Maria. Tiba-tiba saja terdengarlah suara bel berbunyi yang ternyata itu adalah Beto. Beto datang ke rumah kos itu untuk mencari Ambar. Namun Red berkata jika Ambar tidak ada di sana. Ambar yang melihat hal itu dari jendela kamarnya berusaha untuk memberitahu Beto bahwa dia ada di sana. Akhirnya setelah memecahkan kaca jendelanya, Beto mendengarkan suara Ambar dari kamarnya. Dengan cepat Beto pun masuk ke dalam rumah itu dan berusaha untuk mengeluarkan Ambar dari sana. Akan tetapi aksinya itu digagalkan oleh Baker. Baker pun langsung membunuh Beto dengan memukulnya terus-menerus. Hey man, it's living here. Still no. Hombre, she ain't here. ¿Estás bien, mija? Retrocede. Seketika Ambar pun merasa sangat bersedih melihat kematian Beto. Setelah kejadian itu, Red dan Baker mengurung Ambar, Maria, dan Petra di ruangan yang sama. Kemudian Red pun mulai bercerita bahwa sebenarnya dia dan Baker sering melakukan sebuah ritual pengorbanan manusia di ruangan basement tersebut. Ritual itu dilakukan untuk menyembuhkan Baker dari penyakitnya. Sejak kecil, Baker telah menderita sakit keras sehingga dia selalu berada di rumah sakit untuk melakukan perawatan medis. Suatu hari, ayah Red dan Baker yang merupakan seorang kolektor barang antik menemukan sebuah kotak batu misterius dari Meksiko. Setelah mencari tahu asal-usul dari kotak batu itu, ternyata ayah Red menyadari jika di dalam kotak tersebut terdapat sebuah makhluk yang bisa menyembuhkan dan memberikan kebugaran bagi siapapun yang memberikannya tumbal manusia. Kekuatan kotak tersebut membuat ayah Red menjadi sangat terobsesi pada kotak tersebut, dan ayah Red mulai memaksa ibu Red untuk membantunya mencari wanita yang bisa dia jadikan tumbal. Namun entah mengapa ayah Red ini malah menjadikan ibu Red sebagai tumbal untuk makhluk yang ada di dalam kotak itu. Tak terima jika ibunya dibunuh, Baker pun mulai bertindak dengan menumbalkan ayahnya sendiri ke kotak tersebut. Setelah menumbalkan ayahnya, Baker mulai merasakan kebugaran jasmani dan seketika penyakitnya menghilang begitu saja. Sejak saat itulah Baker juga mulai terobsesi pada kotak tersebut dan dia sering menumbalkan wanita untuk makhluk tersebut agar dia bisa memperoleh kekuatan dan juga kesehatan. Maka dari itu, Baker dan Red mengubah rumah mereka menjadi rumah kos, hanya dikhususkan wanita saja agar mereka bisa lebih mudah dalam mencari korban. Kali ini Maria akan lebih dulu ditumbalkan pada makhluk yang ada di dalam kotak itu. Setelah Maria, kini giliran Ambar yang akan ditumbalkan. Baker pun segera membawa Ambar ke ruangan basement. Dalam perjalanan ke basement, Ambar melihat banyak arwah wanita yang ditumbalkan oleh Red dan juga Baker. Kemudian sampailah mereka di sebuah ruangan di mana ritual pengorbanan dilakukan. Baker segera meletakkan tubuh Ambar di atas meja batu. Lalu Baker pun membuka kotak batu misterius yang ada di dalam ruangan itu. Setelah itu, Baker mengunci Ambar di dalam ruangan itu bersama dengan kotak tersebut. Tak bisa lama, keluarlah sosok makhluk aneh dari dalam kotak itu yang mulai berjalan mendekati Ambar. Sementara itu, tiba-tiba saja Ambar berada di rumah sakit bersama dengan ibunya yang masih hidup. Di sana, Ambar senang melihat ibunya lagi. Tapi seketika Ambar menyadari jika ibunya sebenarnya sudah mati dan semua ini hanyalah ilusi yang diciptakan makhluk dalam kotak itu. Ibu Ambar mulai memaksa Ambar untuk berada di sana lebih lama lagi. Akan tetapi Ambar langsung menolaknya. Ambar sudah tahu jika sosok itu bukanlah ibunya dan tanpa berlama-lama lagi dia pun langsung membunuh sosok tersebut. Sementara itu di dunia nyata, makhluk itu mengetahui jika Ambar tidak terpengaruh dengan ilusinya. Maka dari itu makhluk itu pun tidak mau memakan Ambar. Setelah makhluk itu masuk dalam kotak itu lagi, Ambar pun terbangun dari alam bawah sadarnya. Ambar mulai keluar dari ruangan basement dan dia berencana untuk melakukan balas dendam pada Red dan juga Baker yang telah membunuh Beto. Dengan membawa senjata artefak milik ayah Red, Ambar pun mulai mengajar Red dan juga Baker.
Nothing. Sayangnya dalam aksinya itu Ambar mengalami patah tulang di bagian kaki akibat ulah dari Becker. Beruntungnya Petra segera bangun dan melawan Becker. Karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Becker dengan mudah mengalahkan Petra. Saat Becker lengah, Ambar langsung melakukan perlawanan terakhir dan pada akhirnya dia pun berhasil membunuh Becker. Setelah membunuh Becker, Ambar melihat Red yang ternyata masih hidup. Kemudian Ambar pun membawa Red ke ruangan ritual di basement itu, lalu menjadikan Red sebagai tumbal kepada makhluk tersebut. Setelah menumbalkan Red, Ambar pun berniat pergi dari rumah itu. Tapi saat dia akan keluar dari rumah itu, tiba-tiba saja tubuhnya mulai sembuh dari luka-luka akibat pertarungan tadi. Bahkan tulang kakinya yang patah dapat sembuh dengan cepat akibat makhluk dalam kotak tersebut. Kini dia pun mengerti apa yang dirasakan Becker setelah menumbalkan wanita pada makhluk itu. Ambar pun merasa sangat senang dan puas setelah tubuhnya disembuhkan oleh kotak tersebut. Dengan kekuatan kotak itu yang mampu menyembuhkan siapa saja, kemungkinan besar Ambar akan semakin terobsesi pada kotak itu, dan bisa saja Ambar menggunakan kekuatan kotak itu untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.